Perkenalkan, nama saya Haris Arfan Rofiki. Saat ini saya sedang dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 23B. Saya akan menjelaskan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD, di mana pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Kerangka pemikiran KHD terbagi menjadi dua bagian, yaitu dasar-dasar pendidikan dan taman siswa yang merupakan gabungan dari metode Montessori dan Froebel. Pada dasar-dasar pendidikan terdapat beberapa bagian seperti arti dan maksud pengajar dan pendidikan, pendidikan sebagai tuntutan, dasar jiwa anak dan pendidikan, penguasaan diri dalam budi pekerti, peralatan pendidikan dan hubungan dengan umur. Sedangkan untuk metode pengajaran taman siswa merupakan gabungan dari metode Montessori dan metode Froebel. Arti dan maksud pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dengan memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan. Guru di sini hanya bisa menuntun anak. Artinya bahwa tumbuh kembang anak terletak di luar kehendak guru sebagai pendidik, karena mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ini dapat diumpamakan dengan hidup tanaman dengan seorang petani, di mana petani sebagai guru dan tumbuhan sebagai murid. Petani hanya bisa menuntun tumbuh tanaman dengan cara memperbaiki kondisi tanah, pemeliharaan tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama, dan lain-lain. Meskipun tanaman bisa diperjuangkan keberhasilannya, hal ini tidak dapat merubah kodrat. Contoh, bibit padi menjadi padi, bibit jagung menjadi jagung, bibit cabai menjadi cabai. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan murid, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembang tanaman. Misalkan, bibit yang baik dasarnya mendapatkan dukungan yang baik dalam tumbuh kembangnya akan berakibat tumbuh baik. Dan apabila tidak ada dukungan yang baik, maka tumbuhnya tidak akan optimal. Sebaliknya, jika bibit dasarnya buruk, tapi pemeliharanya baik, maka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada bibit buruk yang tidak mendapatkan dukungan. Dasar jiwa anak dan pendidikan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar jiwa anak dan pendidikan. Di sini saya berfokus menceritakan teori konvergenti, di mana anak tersebut dilahirkan dan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis banyak, tetapi semua tulisan-tulisan kurang, di mana peran pendidikan tersebut menebalkan segala tulisan yang muram tersebut dan yang berisi baik, agar anak memiliki sebagai budi pekerti yang baik, dan segala tulisan yang mengandung arti jahat, agar jangan sampai menjadi tebal, apalagi menjadi lebih buruk. Penguasaan diri dalam budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia, di mana ketika ada dasar-dasar yang jahat dapat dihilangkan atau dikurangi dan terkadang sulit dilenyapkan sekalipun, dengan adanya budi pekerti, paling tidak dapat melakukan penguasaan diri ke arah yang lebih baik. Peralatan pendidikan dan hubungan dengan umur. Peralatan pendidikan merupakan cara-cara mendidik yang beragam, mulai dari memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, tindakan, pengalaman lahir dan batin. Cara-cara tersebut tidak perlu dilakukan semuanya. Bahkan, ada yang tidak sepakat dengan beberapa cara tersebut. Contoh, adanya perintah, paksaan, dan hukuman. Apabila alat-alat atau cara-cara pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak-anak, maka
masa 1-7 tahun dapat dilakukan dengan cara memberikan contoh dan pembiasaan. Masa 7-14 tahun dapat dilakukan pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman. Masa umur 14-21 tahun dengan tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Metode pengajaran taman siswa. Metode pengajaran taman siswa oleh KHD merupakan gabungan dari metode Montessori dan metode Frabel. Metode Montessori mementingkan pelajaran panca indera seluruh panca indera dengan menggunakan beberapa alat untuk latihan panca indera yang bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan, tetapi permainan tidak dipentingkan. Metode Frabel, di mana anak menggunakan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya dengan menggunakan permainan anak-anak dan kegembiraan yang menyenangkan anak. Tapi proses pembelajarannya harus diperintah. Taman siswa memakai kedua metode tersebut, di mana pembelajaran panca indera dan permainan tidak dipisahkan. Karena dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Filosofi KHD juga mengkontekstualkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Dengan demikian, pendidikan, sosial, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dan saling berkaitan. Sehingga, dengan mengintegrasikan pemikiran KHD dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dapat membangun landasan kuat untuk mengukir karakter unggul pada generasi penerus bangsa di tengah konteks sosial budaya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.